Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Raffi Febrianto dari jurusan S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Universitas Airlangga sendiri merupakan PTN yang terletak di Surabaya, di Provinsi Jawa Timur, dan merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Di PTN ini terdapat beberapa fakultas, di mana ada Fakultas Sains dan Teknologi yang di dalamnya sendiri ada Prodi Teknik Biomedis. Nah, mungkin saya ingin jelaskan sedikit sebelum masuk ke videonya, yaitu Teknik Biomedis sendiri merupakan program studi di mana ilmu teknik diterapkan di bidang kesehatan untuk membantu jalannya proses penanganan, perawatan, dan rehabilitasi pasien, dan juga membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dari para penggunanya melalui alat atau sistem yang kita buat. Di teknik biomedis sendiri ada beberapa bidang yang bisa kita tempuh. Yang pertama ada citra medis. Jadi pencitraan medis sendiri merupakan suatu proses untuk melihat atau men-scan organ dalam pada diri manusia. Jadi contohnya ada MRI, USG, ultrasonografi, dan ada CT scan. Jadi masing-masing alat juga memiliki metodenya sendiri. Yang ada yang menggunakan X-ray, ada yang menggunakan gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Mungkin selanjutnya ada biomaterial. Jadi biomaterial sendiri merupakan material yang berasal dari bio atau mungkin makhluk hidup atau alam yang berfungsi untuk membantu proses penyembuhan pada luka, baik luka luar atau dalam, pada manusia. Jadi contohnya itu ada implan atau mungkin scaffold. Scaffold itu berfungsi untuk tempat untuk sel-sel meregenerasi organ dari sel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pengolahan sinyal. Jadi di pengolahan sinyal ini kita mendeteksi dan mengolah sinyal listrik yang dikeluarkan oleh manusia. Kemudian dari sinyal listrik tersebut kita olah dan mungkin kita bisa melihat polanya untuk mendeteksi ada kejanggalan atau tidak pada organ atau bagian tubuh manusia tersebut. Contohnya pertama ada EMG atau elektromiografi. Jadi EMG ini berfungsi untuk mengukur sinyal listrik pada otot. Kemudian ada EEG yaitu elektroencephalografi. Jadi otak manusia pada dasarnya mengeluarkan sinyal listrik, dan dari sinyal listrik ini kita deteksi dan mungkin bisa kita lihat polanya dan bisa untuk berfungsi untuk mendeteksi atau mendiagnosis beberapa penyakit. Kemudian yang terakhir ada ECG atau elektrokardiografi. Jadi fungsi dari alat ini untuk mengukur sinyal jantung pasien, sinyal listrik jantung pasien, untuk mengecek seberapa tinggi atau mungkin mendeteksi gangguan-gangguan yang ada pada jantung. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan contoh dari pengolahan dan pemrosesan sinyal dengan menggunakan Python dengan judul Fast Fourier Transform atau FFT, menggunakan algoritma kupu-kupu. Oke, jadi tujuan dari video kali ini yang pertama ada menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform dengan algoritma kupu-kupu untuk menganalisis komponen frekuensi dari gelombang superposisi. Kemudian yang kedua ada menganalisis amplitudo dan frekuensi yang dihasilkan dari butterfly wave atau gelombang kupu-kupunya. Berikut ada kode Python-nya.
Di akhir video akan saya tampilkan. Kemudian untuk amplitude dan frekuensi dari sinyal yang saya buat, yaitu pertama ada amplitude. Amplitude itu adalah tinggi maksimum gelombang dalam domain waktu. Jadi dalam 1 detik berapa panjang dari gelombang yang dihasilkan oleh suatu gelombang gitu. Kemudian ada frekuensi sendiri adalah jumlah siklus atau pada gelombang per detik atau hertz dalam 1 hertz. Untuk satuan amplitude sendiri yaitu meter. Jadi yang pertama ada pada codingannya, yang pertama ada frekuensi sampling. Jadi saya menggunakan frekuensi sampling 1000. Jadi dalam 1 detik akan ada 1000 data. Untuk interval waktunya sendiri yaitu 1 per frekuensi sampling, dan waktunya itu kita menggunakan yaitu 1 detik untuk tiap 1000 data. Kemudian untuk frekuensi yang saya gunakan, yang pertama ada 59 Hz, yang kedua 56 Hz, dan yang ketiga ada 4 Hz. Jadi kemudian selanjutnya ada amplitude yang saya gunakan, yang pertama ada 59, 56, dan 4. Dan selanjutnya gelombang sinusoidal. Jadi gelombang yang kita gunakan pada video kali ini yaitu adalah gelombang sinusoidal. Untuk persamaannya yaitu kita menggunakan amplitude. Untuk gelombang sinusoidal sendiri menggunakan gelombang amplitude, kemudian dikali dengan sin omega yang dapat dari rumus ini, kemudian dikali dengan waktu. Berikut untuk rumus persamaan secara matematika. Dan berikut adalah hasil gelombang yang saya buat, di mana semakin besar frekuensinya maka semakin rapat gelombang tersebut dalam satuan waktu yang sama. Jadi dalam 1 detik gelombang yang dihasilkan adalah semakin rapat daripada dengan yang 4 Hz. Dan selanjutnya ada fast Fourier transform. Jadi FFT ini adalah algoritma untuk mentransformasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri, kita menghitung dari transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan fungsi np.fft.fft dan np.fft.fft.frek yang sudah tersedia di Python untuk menemukan spektrumnya. Dan kemudian kita menggunakan superposisi gelombang. Untuk rumus dari superposisi sendiri yaitu kita menambahkan total dari semua gelombang. Jadi tadi ada 3 gelombang, yaitu yang pertama ada 59 Hz, 66 Hz, dan 4 Hz. Jika ditotalkan sekitar didapatkan 119 Hz. Berikut adalah coding yang untuk FFT dan superposisi gelombang. Dan selanjutnya adalah spektrum dan superposisi gelombang. Jadi superposisi gelombang didapatkan hasil seperti ini. Jadi tinggi dari gelombangnya itu adalah 119 Hz, sama dengan jumlah dari ini kurang lebih. Dan kenapa bentuknya sendiri? Jadi bentuknya sendiri diakibatkan oleh bentuk dari rumusnya, yaitu sinusoidal itu didapatkan pola bit. Jadi seperti naik, kemudian menuju puncaknya, kemudian turun. Diulangi sehingga kurang lebih seperti itu. Dan berikut adalah spektrum frekuensi dari superposisi gelombang. Jadi fungsi dari spektrum frekuensi dari superposisi gelombang itu adalah melihat persebaran dari frekuensi dan amplitudenya. Jadi yang pertama tadi ada
amplitudo 4 Hz, memiliki tinggi sekitar 2000 meter atau mungkin satuan dari amplitudonya. Kemudian selanjutnya ada 56 Hz dengan tinggi sekitar 27.000 Hz, 27.000 meter atau mungkin milimeter. Kemudian ada 59 Hz dengan amplitudo sekitar 28.000. Kemudian ada butterfly wave, jadi output yang kita inginkan yaitu adalah butterfly wave. Sebelumnya butterfly wave sendiri adalah pola interferensi yang dihasilkan ketika dua atau lebih gelombang dengan frekuensi yang sangat dekat ditambahkan bersama. Jadi tadi ada frekuensi yang memiliki nilai 56 dan 59 itu memiliki selisih yang cukup dekat, yaitu sekitar 3 Hz, dan dapat menghasilkan gelombang yang bagus. Namun ada beberapa gelombang yang bisa dilihat agak menceng sedikit ya. Menceng sedikit itu dikarenakan ada nilai 4 Hz yang cukup jauh dari kedua gelombang yang lain. Jadi semisal gelombangnya memiliki rentang yang dekat, maka butterfly wave yang kita hasilkan sedikit lebih bagus. Nah, pola ini menghasilkan variasi amplitudo secara periodik yang dinamakan sebagai pola bit. Jadi pola bit tadi yang sudah seperti saya jelaskan, yaitu polanya yang pertama ada naik, kemudian turun, kemudian mencapai 0, naik, turun. Nah, pola bit ini biasanya bisa kita temukan pada beberapa alat pendeteksi ya, atau mungkin tadi EMG, ECG itu menggunakan pola bit, tetapi bedanya mereka menghilangkan sinyal yang di bawah 0. Jadi mereka cuma mengambil nilai positifnya dan kemudian difilter atau mungkin caranya disaring gitu agar menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan seperti noise atau mungkin tadi yang memiliki nilai sinyal yang mungkin nilai negatif. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ada normalisasi ya. Normalisasi sendiri juga berfungsi untuk mempermudah kita untuk menemukan pola yang terdapat di suatu sinyal. Kurang lebih, dan ini adalah hasil yang kita dapatkan. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama didapatkan hasil butterfly yang bagus. Saya maksud bagus itu kenapa? Karena polanya seperti kupu-kupu. Jadi lihat ini seperti kupu-kupu, tapi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hal yang membuat kupu-kupunya tidak sempurna gitu. Salah satunya tadi ada nilai 4 Hz yang cukup jauh, sehingga mempengaruhi hasil yang diinginkan. Kemudian dan untuk nilai peak atau mungkin puncak dari gelombang ini yaitu ada di 119 Hz kurang lebih, seperti itu jika dilihat dari puncaknya ini, walaupun tidak terlihat nilainya, tapi kurang lebih harusnya sekitar 119 Hz. Dan kemudian ada hasil frekuensi dan amplitudo sama. Jadi ini merupakan amplitudo dengan nilai 119 Hz. 119, sorry. Untuk amplitudo sendiri menggunakan meter ya. Dan didapatkan ya total tadi dari nilai 56, 59 ditambah 4
yaitu eh, memiliki nilai 119. Jadi nilai frekuensi dan amplitudenya sama. Mungkin sekian video dari saya. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan code yang sudah saya buat. Berikut kita menggunakan import dulu ya, nampias np, kemudian ada import matplotlib, kurang lebih seperti itu. File tsplot, nampi untuk menghasilkan file tsplot dan lain-lainnya, memberikan hasil seperti ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Bila ada kurang lebih mohon maaf. Dan semoga video ini dapat membantu penonton ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi